pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel Amar Ma'ruf Media Sosial, yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita berada di episode 68 bersama narasumber kita, Bapak Kiai juga Haji, juga ilmuwan, yaitu Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Nah, ini jangan lupa klik subscribe jika panjenengan semua menganggap bahwa channel ini ada manfaatnya buat diri pribadi, orang lain maupun keluarga. Jangan lupa di-share supaya memiliki nilai ibadah. Dan channel ini menghadirkan editor yang sangat luar biasa, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat walafiat, dok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ada pemirsa, dok, yang minta dijelaskan, minta pencerahan, mengapa beliau itu sering kesemutan, dalam bahasa Jawanya geringgingan. Tentu saja juga saudaranya kesemutan itu juga ada kram, misalnya saja. Gimana, dok, penjelasannya, dok? Alhamdulillah, mengenai Prof. Suyanto dangu lama di Amerika, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Prof di Amerika ini kan mestinya banyak kosakata yang menarik, Iya, ya. karena itu tidak ada orang mengenal kesemutan, Prof. Ya. Adanya tingling. Tingling, ya. Tingling, saya tengkleng loh, atau Enam, ya. numbness. Ya, enam. Jadi ini menarik karena sebetulnya itu kan dirasakan di kulit kita, Prof. Ya. Nah, berarti kita menyadari bahwa kulit kita ini istimewa, banyak sekali reseptor-reseptor yang bisa menjadikan kita merasakan atau sensasi, ya. Ya, ya. Ada sensasi, ada nyeri, ada gatel, Ya, ada ya. tekanan, ada sentuhan, sehingga sebagai dokter itu, Prof, ini juga berhutang budi dengan rabaan ini. Oh, Itu namanya palpasi, Prof. palpasi. Palpasi. Tapi kalau untuk mengetahui ada suhu naik, ya pakai punggung tangan, karena Oh, beda. oh, Dan oh, ada juga loh, Prof, yang dinamakan apa, sensasi bisa membedakan dua titik terpisah, Prof. oh. Sehingga orang bisa membaca huruf Braille, dan itu yang paling peka itu di hidung atau di bibir malah, Prof. Oh, benar. Sehingga kalau kita merasakan sesuatu, membaca huruf Braille bisa pakai ujung hidung ataupun Itu ya. pakai bibir atau lidah bahkan. Hmm. Karena itu dia mempunyai kemampuan memisahkan dua titik yang lebih Ya. peka. Nah, kaitannya dengan kesemutan, Prof. Ini kita lagi-lagi berterima kasih loh, Prof. Kok Ya. maunya tubuh mewartakan sesuatu Oke. yang apa ya, walaupun tidak nyaman, berarti kan kita harus care, harus care. Dan itu kaitannya tentu dengan reseptor tadi, Prof, yang mewartakan segala sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, lagi-lagi, Prof, bahwa di dalam tubuh kita itu intinya sistem sirkulasi harus bagus nih, Prof. Ya, ya. Sehingga kalau kita sudah mulai merasakan adanya kesemutan, itu berarti apa, Prof? Aliran darah yang ke perifer, yang paling jauh itu mengalami penurunan. Ini karena apa, Prof? Karena pembuluh darahnya itu di Blok. sempit, gitu. Ya. Kena blok, dok. Contohnya apa, Prof? Kalau ibu-ibu ngulek sambel terlalu kenceng, gitu. Mencengkeramnya terlalu kenceng, itu ya Oh, bisa ya. keringgingan itu. Ya, ya. Oh, Begitu juga. saya juga pernah, dok, memegang pulpen itu kencang sekali. Wah, jarinya itu lengket-lengket.
harus diluruskan dengan pakai tangan yang kiri, Dok. Wah. Betul, Prof. Begitu juga ibu-ibu yang naik sepeda motor, Prof. Itu kan kebiasaan ngulek kenceng, megangnya stang juga kenceng, Prof. Begitu juga ketika nyapu, Prof. Itu juga kenceng, ya. Jadi apa ya? Berarti kita perlu memberikan kembali kemudahan aliran darah menuju ke bagian yang paling jauh. Sehingga tidak mengherankan loh, Prof. Pada orang-orang yang sepuh, ya, yang tua, itu ada jenis senam tertentu seperti wai tangkung, Prof. Ya, ya. Jadi tangannya dikibas-kibaskan, kemudian minta maaf, Prof. Ini lazim pada orang yang kadar gulanya tinggi loh, Prof. Oh, yang kesemutan. Ya. Karena kadar gula tinggi itu juga mengganggu kepekaan reseptor atau ujung-ujung saraf yang ada di kulit, sehingga mudah sekali mengalami keringgingan, sehingga ada anjuran, Prof. Ya. Kalau mau tidur dalam posisi telentang, kedua tungkai itu dinaikkan sedikit, kemudian gerak-gerakkan, Prof. Ya. Ya, ini baik sekali Ya. pembiasaan sebelum tidur supaya nanti ketika istirahat tidur itu aliran darah tetap bisa berjalan dengan baik. Katen, Prof. Ya. Ya, itu kesemutan itu juga, Dok, dekat bersaudara dengan kram. Gitu. Minta maaf, Prof. Kalau kram agak berbeda. Kalau kram ini pemicunya adalah elektrolit yang Oke. terganggu, ya. Defisit ya, misalnya kadar natrium, ya, kurang garam misalnya, itu mudah sekali mengalami kram, ya. Sehingga perlu dianjurkan, Prof, kebiasaan buat sayur bening, Prof. Ya. Sayur bening itu kalau istilahnya orang Banyumas itu TG, Prof. Jadi TG itu jangan diasumsikan trigliserid terus, ya. Sayur bening itu kalau menurut orang Banyumas itu istilahnya adalah TG, itu bagus sekali, Bro. Kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan elektrolit sehingga tubuh tidak mudah mengalami kram. Karena kalau cairan elektrolit, ini pelajaran dulu, Dok, kata dokter, cairannya itu tidak segera keluar, bisa diserap oleh tubuh. Beda dengan air putih yang kita minum sehingga mudah dikeluarkan lagi. Betul, Dok. Ini muridnya menghafal itu, Dok. Saya loh ini, Prof. Kalau boleh kami usul itu jangan air putih, Prof. Kalau air putih itu kan susu, ya. Gitu. Oh ya, air bening. Clean water, Prof. Ya. Clean water. Ya. Saya kira masyarakat sudah mulai kita ajak lah, Prof. Ya. Air Tanpa bening, sadar, ya. Air bening. Ya, air bening. Pokoknya plain water. Itu sangat penting. 2 liter sehari. Jadi kadang-kadang belum sampai target seperti itu. Nah, antara semutan dan kram itu sesuai dengan sinyal kulit dan sebagainya itu, bahaya mana itu, Dok? Atau tidak boleh terjadi keduanya? Ya, minta maaf, Prof. Saya itu kalau diminta bicara di hadapan jamaah, saya kok lebih cenderung duduk di atas kursi, ya, Prof. Dibandingkan silo. Ya. Tapi ini ada kabar gembira bahwa Prof. Suyanto sekarang sudah bisa silo. Ya. Tapi di situ saya mencoba mengulik, yaitu konsumsi yang di dahar, Prof, ini pasti kandungan vitamin B1-nya, B12-nya itu betul-betul terpenuhi, sehingga menurut saya, Prof, yang namanya makanan saraf itu kan sebetulnya ya vitamin-vitamin B1 tadi itu, Prof. Yeah. Ya, Dok. Ya, saya makan bekatul, Dok. Itu bekatul itu makanan yang diberikan zaman saya kecil oleh nenek moyang, oleh ibu saya kadang-kadang bikin. Itu saya kira itu ya kearifan lokal juga, saya kira. Betul, Prof. Atau vitamin kami ingat betul tuh Bung Karno dulu itu melarang itu loh mesin penggiling beras loh, Prof. Ya, sekarang beras digiling begitu putih dan bahkan dipemutih juga. Bekatul. Masya Allah. Jadi orang gampang kram. Betul, Prof. Jadi memang menarik sekali. Ekstrimnya itu jadi beri-beri zaman dulu itu, Prof. Iya dulu ya. Oh ya, Dok. Bapak saya juga pernah, Dok. Dan itu nikah. Ya, dipecet nggak balik itu loh, Dok. Subhanallah. Karena itu kekurangan vitamin B, Dok, ya.
Jadi itu non saya Prof. Yang namanya pembuluh darah itu juga bergandengan terus dengan sarafnya. Nah, Oh, kalau sarafnya itu dol bekerjanya ya nanti terjadi perembasan air dari pembuluh darah nikel. oh gitu. Kalau tulang dok, kalau tulang Iya, itu sensornya beda dengan kulit tadi ya. Tulang itu kan apa ya, merusak keras, apa juga punya sistem peringatan terhadap tubuh dok. Di iya. samping misalnya geringin. Jadi sebetulnya Prof, kalau tulang itu lapisan luarnya Prof yang mempunyai reseptor ataupun yang melaporkan sesuatu ya, ketidaknyamanan itu namanya periosteum Prof. Nah, ya. Periosteum. Kalau Oke. tulangnya sendiri itu ditusuk-tusuk ya tidak terasa sakit Prof. Wah, 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 wah. Seperti otak itu kalau diiris-iris juga tidak sakit loh Prof. Hmm. Karena tidak punya reseptor nyeri ya. Oh, Jelas adanya informasi yang tidak biasa itu mengundang kita untuk care. Dan yang menarik, Prof, pada orang yang kadar gulanya tinggi, Prof, ya, lagi-lagi kita harus berhati-hati ketika bangun dari posisi berbaring. oke, Ya. ya, Karena apa? Yang diinformasikan lewat kulit geringgingan hmm, itu juga sampai kepada sistem sirkulasinya, Prof. Jadi oke, ketika berdiri itu jantung itu tidak segera merespon kebutuhan otak, ya, ya, sehingga mudah sekali terjadi fall. Ya. Fall artinya terjatuh oh, yang berlanjut dengan patah tulang hmm, lengangan itu karena menyangga berat badan. Ya. ya, Jadi ya, yang ya. dicatat di sini, Prof, Hmm. geringgingan ditambah kadar gula tinggi, maka sekali lagi kita harus lebih care terhadap perubahan posisi ketika dari berbaring ke berdiri atau dari duduk ke berdiri untuk mengamankan kesehatan otak sekaligus kesehatan jantung. Oh, Ngaten, Bro. nggih. Ya, Wah, luar biasa nih, nggih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa sering semutan dan punya kadar gula tinggi perlu perhatikan tausiah dokter Zainal. Jadi perlu berdirinya dengan cara yang baik. Kita godok dan jinjit-jinjit 8 kali. betul. Betul Betul. ya, Dok? Ya, karena darah kita tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, ini episode terdahulu dok, ini hanya Ya. untuk memicu saja supaya orang-orang mencari episode terdahulu bagaimana cara bangun tidur yang benar supaya otak tidak terlambat 30 detik asupan Persis. darah dan oksigen. Nah, Persis. wah, luar biasa dok, kuliahnya lulus saya. Alhamdulillah, saya dari tadi juga batin, Prof kok anu ya, ingatannya bagus sekali nih. Karena makan begatul dok. Apa tuh? Kalau begatul boleh dipromosikan karena nggak ada, Subhanallah. Tidak ada mereknya loh, Prof. nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada mereknya dan nggak dekat kampus juga. Baiklah, Dok, kira-kira kita sambil guyon-guyon sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. para pemirsa bisa share kepada teman-teman, sahabat, anak, cucu, supaya hidup kita, supaya mereka, anak cucu kita itu bisa sehat, holistik, sebagaimana yang selalu ditausiahkan oleh Dr. Zainal. Terima kasih, Dok, dan selamat tausiah di tempat lain dan jauh, insya Allah pahalanya banyak sekali dok karena Insya cukup. Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.